Awal menjanjikan Rosenior, Chelsea hujani gol, tapi jalan masih panjang. Rosenior tetap bersikap rendah hati meski performa timnya menuai pujian. Ia menyadari ujian yang lebih berat sudah menanti di depan. Saya baru memimpin satu pertandingan, ucapnya singkat usai laga. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kualitas individu para pemainnya. Permainan atraktif yang ditampilkan dianggap lahir dari talenta besar dalam skuad. Beberapa momen permainan kami sangat enak ditonton. Para pemain memiliki kualitas luar biasa, tuturnya. Menariknya, Rosenior tidak memaksakan konsep rumit pada laga perdananya. Ia justru menitik beratkan prinsip paling fundamental dalam sepak bola. Baginya, kemenangan berkelanjutan adalah prioritas utama. Soal gaya bermain bisa menyusul. 3 poin adalah segalanya. Filosofi saya bukan hal utama. Yang terpenting adalah memenangkan pertandingan secara konsisten, tegasnya. Pendekatan tersebut terbukti efektif membangkitkan semangat tim. Rosenior lebih fokus pada mental bertanding dibandingkan skema taktik di papan tulis. Ia menuntut reaksi cepat saat tim kehilangan penguasaan bola. Intensitas tinggi menjadi ciri permainan Chelsea pada laga itu. Saya hanya punya 2 hari. Tantangan terbesar saya untuk pemain adalah bagaimana kami bereaksi dalam situasi sulit dan menjaga intensitas, jelasnya. Rosenior menilai fondasi tim sudah sangat kuat. Tugasnya kini lebih pada menyempurnakan sisi mental, bukan teknis atau taktik. Tidak ada yang bersifat taktis atau teknis. Para pemain ini luar biasa dan sudah dilatih dengan sangat baik sebelumnya, pujinya. Chelsea pun tak memiliki banyak waktu untuk berleha-leha. Jadwal padat menanti mereka dalam waktu dekat. Ujian konsistensi akan langsung datang di tengah pekan. Rosenior menegaskan timnya tak boleh kehilangan fokus. Ini awal yang positif, namun ini baru langkah pertama dan kami harus tetap konsisten di tengah jadwal yang sangat padat, ujarnya. Tantangan sesungguhnya akan hadir pada Rabu malam. Rosenior akan menjalani laga kandang perdananya di Stamford Bridge. Lawan yang dihadapi pun bukan sembarangan. Arsenal siap menghadang Chelsea pada leg pertama semifinal Carabao Cup. Bursa transfer memanas. Chelsea pertimbangkan lepas Palmer. Man United siapkan tawaran fantastis. Kejutan datang dari Stamford Bridge menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Chelsea dikabarkan mulai membuka peluang untuk melepas Cole Palmer, salah satu pemain paling berharga dalam skuad mereka. Kabar ini langsung menyita perhatian klub-klub elit Eropa. Manchester United disebut sebagai pihak yang paling serius memantau situasi sang gelandang serang. Walau Palmer masih terikat kontrak jangka panjang, posisinya kini tak sepenuhnya aman. Chelsea diklaim bersedia mendengarkan tawaran bernilai besar demi menjaga keseimbangan proyek jangka panjang klub. Isu tersebut semakin menghangat seiring ketidakjelasan masa depan Bruno Fernandes di Old Trafford. Kondisi itu membuat Man United mulai menyusun rencana besar untuk sektor kreativitas tim. Laporan menyebutkan Manchester United tengah menyiapkan langkah ambisius guna memboyong Cole Palmer pada musim panas ini. Ketertarikan mereka bukan hal baru dan kini disebut telah memasuki fase yang lebih konkret. Mengacu pada laporan Football Transfers, Setan Merah siap menggelontorkan dana sangat besar demi mengamankan jasa playmaker timnas Inggris tersebut. Chelsea bahkan dikabarkan hanya mau bernegosiasi jika tawaran melampaui angka 90 juta pound sterling. Apabila transfer itu benar-benar terrealisasi, Palmer akan menjadi rekrutan termahal sepanjang sejarah Manchester United. Rekor sebelumnya masih dipegang Paul Pogba yang ditebus dari Juventus senilai 89 juta pound pada 2016. Di sisi lain, Chelsea merekrut Palmer dari Manchester City pada 2023 dengan biaya awal sekitar 40 juta pound. Dengan torehan 47 gol dan 29 assist dari 109 penampilan, The Blues menilai sang pemain pantas dihargai setidaknya 2 kali lipat dari harga belinya. Chelsea ikut dalam perburuan bek muda Como, Jacobo Ramon. Jacobo Ramon tampil mencuri perhatian pada musim lalu saat masih membela Real Madrid. Ia sempat merasakan atmosfer tim utama dengan 6 penampilan senior, termasuk momen berharga ketika mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time kontra Mallorca pada Mei lalu. Performanya itu akhirnya meyakinkan Como untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas. Memiliki postur menjulang setinggi 195 cm, Ramon kini menjadi pilihan utama di lini belakang Como di Serie A. Bek asal 21 tahun tersebut menunjukkan potensi besar sebagai calon bek tengah elit masa depan. Sepanjang musim ini, ia telah mencatat 2 gol dari 17 laga liga, serta memenangkan 92 duel berdasarkan data FOTMOB.
Tak mengherankan jika penampilan impresifnya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, terutama dari Liga Inggris. Laporan Code of Sight menyebutkan bahwa Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur tengah memantau perkembangan Ramon secara intens di Stadio Giuseppe Sinigalia dengan peluang hijrah ke Premier League terbuka lebar. Chelsea dikabarkan melihat sang pemain sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan kebijakan rekrutmen berbasis pemain muda. Bek asal Spanyol itu dinilai berpotensi menjadi sosok pemimpin di Liga Inggris di masa mendatang. Sementara itu, Liverpool juga tertarik karena kecepatan serta ketenangan Ramon dinilai cocok dengan gaya bermain agresif dan tekanan tinggi yang diterapkan oleh Arne Slot. Dengan minat besar dari klub-klub Premier League, nilai transfer Ramon diperkirakan bisa melampaui 15 juta pounds. Situasi ini semakin kompleks karena Real Madrid masih memiliki klausul penjualan kembali sebesar 50% jika Como melepasnya. Alhasil, Chelsea dan Liverpool perlu menyiapkan proposal finansial yang meyakinkan menurut laporan yang sama. Selain Chelsea dan Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Brighton and Hove Albion, serta Crystal Palace juga disebut ikut bersaing mendapatkan tanda tangan bek internasional Spanyol U21 tersebut. Wesley Fofana kembali terjerat kasus pelanggaran mengemudi bertambah jadi 10. Perkara terbaru ini berawal dari insiden pada 27 Februari 2024 dini hari, sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Fofana tertangkap kamera kecepatan saat melaju 54 mil per jam di kawasan dengan batas maksimum 40 mil per jam di A316 Churchill Road, Twickenham, London Barat. Saat itu ia mengendarai Rolls-Royce Cullinan putih bernilai sekitar 300.000 pounds. Jaksa penuntut Kari Williamson mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan ketika Fofana masih menjalani larangan mengemudi. Catatan menunjukkan terdakwa sedang berada dalam masa diskualifikasi dan dilarang mengemudi hingga 13 Mei 2027 akibat kasus mengemudi berbahaya sebelumnya, ujar Williamson di hadapan hakim. Pengacara Fofana, Stephen Oldham, menjelaskan bahwa kliennya telah lebih dulu dijatuhi sanksi larangan mengemudi selama 2 tahun pada Mei lalu karena akumulasi pelanggaran. Pada saat itu ia berstatus sebagai toter dengan total 47 poin. Pelanggaran terbaru ini terjadi hanya beberapa minggu setelah perkara sebelumnya, kata Oldham, sembari menyebutkan bahwa Fofana memiliki pendapatan lebih dari 200.000 pounds per minggu. Hakim Alan Jefferson menyampaikan ketidaksenangannya atas kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa Fofana merupakan pelanggar berulang. Pengadilan mempertimbangkan tingkat penghasilan terdakwa serta pengakuan bersalah yang diajukan sejak awal. Ujarnya, rincian sanksi yang dijatuhkan meliputi denda utama 666 pounds, biaya tambahan 266 pounds, serta biaya pengadilan 130 pounds. Nama Fofana sebelumnya juga sempat menghiasi pemberitaan setelah terlibat kecelakaan dengan aktor EastEnders Dan Gaffney yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang selangkah. Pada Oktober lalu, ia juga terhindar dari hukuman penjara meski dinyatakan bersalah atas tindakan mengemudi berbahaya, termasuk menyalip kendaraan melalui bahu jalan tol di Surrey menggunakan Lamborghini Urus putih. Dalam kasus tersebut, Fofana dijatuhi hukuman 300 jam kerja sosial, denda tambahan, serta larangan mengemudi selama 18 bulan. Ia juga tercatat mengoleksi 38 poin pelanggaran dari 8 kasus ngebut, yang berujung pada denda lebih dari 7.500 pounds.